Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Irma Novia. Di video kali ini saya mau sharing mengenai contoh penggunaan statement query delete dalam SQL. Langsung aja kita mulai. Seperti kata-katanya ya, delete itu berarti menghapus. Jadi fungsinya query delete ini adalah untuk menghapus data yang sudah tersimpan di database. Di sini saya menggunakan PL/SQL ya, database-nya Oracle. Misalnya, sebelum kita mulai dengan statement delete-nya, kita coba select dulu deh salah satu tabel yang ada di database ini. Kita coba warehouse. Oke. Query delete itu seperti ini. Delete from, nama tabelnya apa, where, lalu conditionalnya apa, where-nya apa. Where misalnya pakai warehouse name, sama dengan Bombay. Nah, kita coba ya. Kita highlight seperti ini, lalu kita execute. Kita commit. Lalu kita coba select lagi ya, apakah sudah terhapus atau belum. Nah, ini belum terhapus. Kenapa belum terhapus? Karena di sini warehouse name yang Bombay ini tulisannya tidak kapital semua. Jadi, sedangkan di sini saya menggunakan kapital semuanya. Nah, untuk mengatasinya, misalkan untuk menyeragamkan data yang sudah tersimpan di database ini, kita bisa menggunakan upper. Jadi perintah upper ini atau fungsi upper ini adalah membuat semua data di kolom warehouse name ini menjadi uppercase. Setelah kita upper, lalu baru kita tambahkan kondisionalnya dengan tulisan yang uppercase juga. Oke. Kita lihat. Nah, sekarang sudah terhapus warehouse name Bombay-nya. Warehouse name. Tapi untuk menghapus ataupun mengedit itu sebaiknya menggunakan ini ya, parameternya itu primary key di tabel tersebut. Nah, di tabel ini itu primary key-nya warehouse ID. Jadi sebaiknya menggunakan warehouse ID. Jadi lebih baik seperti ini. Tapi kalaupun tidak menggunakan warehouse ID itu bisa-bisa saja. Itu teman-teman, ini adalah query normalnya ya, maksudnya delete lalu langsung dengan kondisional yang langsung kita berikan gitu.
Lalu bagaimana misalnya kita mau menghapus data dengan parameter yang kita dapatkan dari tabel lain. Contohnya, kita hapus dulu ya. Sebelum kita lanjut ke contohnya, kita coba select dulu tabel orders, terus nah, misal kita mau menghapus ini nih. Kita lihat yang tabel order dulu. Oke, di tabel order ini ada customer ID. Misalnya kita mau menghapus from customers. Misalnya kita mau menghapus data customer yang memesan kode barang tertentu. Nah, kode barangnya berapa? Kita coba dulu ambil salah satu. Misalnya ini. Dengan produk ID 80 misalnya. Kita joinkan. Join order items B on A order ID B order ID where B product ID sama dengan 80. Oke. Customer ID. Oke, dari query select ini kita dapatkan bahwa customer ID yang memesan produk ID berkode 80 ini ada dua, yaitu customer ID nomor 8 dan nomor 1. Nah, sebelum kita masuk ke contoh query delete-nya, kita pastikan dulu ya di tabel customer ini customer ID dengan nomor 8 dan 1 ini memang ada. Jadi nanti kita kelihatan nih bedanya sebelum dan setelah dihapus. Nah, untuk statement yang double, jadi misalnya customer ID, tapi dengan dua kode gini kan, pakainya itu in. Jadi where customer ID in, dimana customer ID-nya adalah 8 dan juga 1. Kita execute. Nah, terlihat ya teman-teman bahwa di sini di tabel customer itu ada customer ID dengan kode customer 1 dan juga 8. Nah, caranya selain dengan kita delete seperti ini, misal ini kita juga bisa menggunakan select ini. Jadi hasil query select yang tadi kita buat untuk mendapatkan kode customer yang memesan produk ID 80 ini, kita copy,
kita masukkan ke conditional delete-nya. Kenapa di sini where-nya customer ID in? Kenapa tidak customer ID sama dengan begini saja? Sebenarnya begini bisa, cuman kalau mau menggunakan sama dengan seperti ini, kita harus memastikan bahwa customer ID ini nanti mengembalikan datanya itu cuma satu baris. Nah, untuk menghindari atau pencegahan bila mana si select statement ini mengembalikan nilai lebih dari 1, makanya kita menggunakan in. Jadi ketika misalnya select ID ini mengembalikan nilai lebih dari 1, statement delete ini akan tetap dijalankan dan tidak terjadi error. Gitu. Nanti kalau misalnya kita contohin dulu deh. Kalau misalnya pakai ini, pakai sama dengan ya. Delete. Nanti dia missing expression katanya gitu. Missing expressionnya mungkin karena ini ya. Nah, ini yang akan terjadi ketika kita menggunakan sama dengan. Karena sama dengan ini berarti key-nya itu harus 1. Kalau ini karena customer ID-nya tadi ada 2, jadi harus menggunakan in. Kalau nggak pakai in, dia akan mengeluarkan error seperti ini. Jadi single row subquery return more than one row. Oke. Kita pakai in. Kita delete. Kita commit. Yes. Sekarang kita coba select lagi di bawahnya ya. Select all from customers where customer ID in tadi itu kan 8 dan 1 ya. 8 dan 1 sudah tidak ada karena tadi sudah berhasil dihapus. Ya, sudah tidak ada karena tadi sudah berhasil dihapus. Oke teman-teman semuanya, semoga video ini bisa sama-sama kita pahami dan semoga bisa bermanfaat buat kita semua. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa di like dan juga di subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.